Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurjat Nika, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video aksi nyata tentang budaya positif. Adapun latar belakang aksi nyata ini adalah dalam pembelajaran tatap muka terbatas, siswa masih memiliki disiplin diri yang kurang. Aturan-aturan sekolah masih dilanggar. Misalnya dengan datang terlambat ke sekolah dan kurang memperhatikan kerapihan dalam berpakaian. Dalam pembelajaran pun masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Penerapan aksi nyata ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, aksi nyata penyusunan kesepakatan kelas, dan yang kedua, sesi berbagi dengan modal luring tentang pemahaman konsep-konsep kunci budaya positif dan pengalaman penerapan aksi nyata yang telah dilakukan. Berikut ini adalah video aksi nyata perumusan kesepakatan kelas. Masih semangat ya kelas 12 IPA 2? Pada hari ini, sebelum kita lanjutkan pada materi pembelajaran kita, sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Sudah ada guru yang membuat atau menyepakati dengan kalian? Belum ya? Kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas. Apa sih isinya? Isinya adalah ide, ya, pemikiran kalian, poin-poin penting yang ingin kalian hadirkan dalam kelas ini. Tujuannya apa? Agar suasana belajar nyaman, aman, tentram, kondusif, seperti itu. Ya. Jadi kita akan membuat kesepakatan kelas di mana nanti kalian semua diberi kesempatan untuk mencurahkan pendapat. Tuliskan saja nanti di depan papan tulis. Nah, sekarang tidak mungkin kesepakatan ini berjumlah 16 poin. Akan agak sulit kalian mengingatnya dan menerapkannya. Kalau lupa biasanya karena lupa jadi alasan. Lupa kesepakatan yang bisa dilanggar. Sekarang kita kerucutkan menjadi 7 saja. 7 kesepakatan. Berikutnya, sesi berbagi pemahaman budaya positif dengan modal luring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya menyampaikan kepada ibu yang sudah bisa meluangkan waktu dan ikhlas menerima apa yang nanti akan saya sampaikan tentang berbagi pemahaman dari budaya positif yang telah saya peroleh lewat pendidikan calon berpendapat. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa konsep kunci yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu untuk mengefektifkan waktu, saya mulai saja dengan yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah, kita harus mengubah paradigma belajar yang ternyata selama ini kita ada miskomunikasi begitu, ada kesalahpahaman. Nah, apa saja itu? Yang pertama, miskonsepsi tentang kontrol menurut William Glasser itu yang berkembang di kita saat ini, yang itu ilusi guru sebagai pengontrol murid yang bisa mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efeknya akan bermanfaat, yang menurut kita itu baik dan menurut kita akan berdampak baik pula.
Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ada 3 ilusi yang kadang kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu benar tanpa menghindarkan, tanpa memperhatikan sudut pandang anak tersebut. Nah, ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter juga. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disadari atau tidak, kita sebagai guru lebih pada menang kalah gitu ya. Siapa yang harus menang? Kita. Disadari tidak seperti itu. Jadi anak yang harus mengalah pada keinginan kita, pada pemaksaan kita. Selanjutnya, nah untuk menciptakan suatu budaya positif, kita harus mengubah acuan cara berpikir kita. Asalnya yang stimulus respon menjadi pada teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol itu yang pertama, realita kebutuhan setiap individu itu berbeda. Lalu yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pula. Lalu yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham. Lalu yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Terlepas tujuannya baik atau tidak, pasti ada tujuannya. Lalu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita lah yang bisa dikontrol itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Lalu kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang-menang. Kalau tadi kan kalah menang. Kalau sekarang win-win solution. Jadi artinya siswa lebih enak menerima apa yang kita terapkan dalam sebuah kesepakatan, misalnya dalam aturan lah. Dan kita pun menang juga. Jadi harus tidak kalah menang. Kalau selama ini kalah menang, siapa yang kalah? Mungkin nggak senang. Nah selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu keadaan di mana setiap perilaku kita, tingkah laku kita, kebiasaan kita didasari oleh nilai-nilai kebijakan, kebajikan. Apa nilai kebajikan itu? Tentunya nilai-nilai yang besar yang disepakati bahwa itulah nilai-nilai kebaikan. Saling menghormati, menghargai, terus bertanggung jawab, seperti itu. Nah, di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan tadi pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Setiap tindakan pasti ada alasannya. Nah, motivasi yang pertama, ini konteksnya pada anak ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari sekian banyak siswa kita, pasti ketika mereka menaati sebuah aturan atau kesepakatan itu, alasannya salah satunya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, baik itu pujian atau reward yang lain. Wah, kamu berpendapat, pasti ibu berikan nilai plus. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap murid. Jadi ada motivasi internal untuk menjadi lebih baik dan menghargai diri sendiri serta menghargai nilai-nilai kebajikan yang tadi. Nah, tugas kita di sini untuk menumbuhkan nilai-nilai atau motivasi internal tersebut. Lalu pada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, survival ya. Lalu yang kedua, belonging, kasih sayang. Yang ketiga, power. Keempat, fun dan freedom. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup.
pada kebutuhan fisik ya, makanan, kesehatan, tempat tinggal, pasangan, begitu ya. Lalu yang kedua, cinta kasih. Cinta kasih ini adalah kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dicintai, diterima dalam kelompoknya, seperti itu. Dikasihani, dimaklumi, itu masuk pada kategori kebutuhan dasar bahwa seorang siswa itu memiliki kebutuhan dasar cinta kasih. Yang selanjutnya, penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan atau power ya, ini lebih pada pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Dia bisa berprestasi, dia bisa menunjukkan bahwa dia mampu melakukan sesuatu, itu masuk pada kebutuhan dasar penguasaan, power. Yang berikutnya, freedom. Nah, ini kebutuhan akan pilihan. Misalnya ketika anak ke sekolah dengan berpakaian tidak rapi, model celana misalnya pensil atau cutbray yang melayani aturan, mungkin saja dia memerlukan pilihan, memerlukan sebuah pilihan bahwa dia misalnya bosan dengan berpakaian seperti itu, ingin mengekspresikan diri. Lanjut, kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan salah satunya ya seperti anak-anak sedang bersenang gurau, terus melucu dengan teman-temannya, itu juga termasuk harus kita kebutuhan kesenangan itu harus kita penuhi. Ya. Selanjutnya ini, menurut saya paling menarik ini adalah posisi kontrol restitusi. Ada beberapa posisi yang harus kita kuasai sebagai guru, dan nanti mungkin bisa sama-sama kita merenung, saya selama ini ada di posisi yang mana? Yang pertama, penghukum. Guru yang memiliki posisi penghukum, baik itu verbal maupun fisik, hukuman tentunya tidak hanya fisik tetapi ucapan. Nah, patuhi, kalau tidak awas kamu, seperti itu. Atau kamu selalu salah, selalu saja yang kalian lakukan salah. Itu hukuman verbal. Kalau hukuman secara fisik tentunya dengan memberikan contohnya bisa push up, lari keliling lapangan, tanpa ada hubungannya dengan pelajaran kita. Kalau dengan olahraga mungkin ada hubungannya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia diberi hukuman keliling lapangan tidak ada hubungannya. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum, menghukum, sebenarnya menghukum. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kalimatnya halus tapi nyelekit. Mungkin kita pernah melakukan itu. Sang guru membuat suasana keheningan kelas agar si anak merasa bersalah. Apa dampaknya? Anak merasa kehilangan harga dirinya. Terjadi pembunuhan karakter pada anak tersebut. Walaupun kita tidak berkata-kata kasar. Contohnya misalnya kalimatnya seperti, ibu sangat kecewa dengan sikap kalian ini. Itu termasuk kategori pada kalimat bahwa kita sudah memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bayangkan bagaimana orang tua kamu tidak kecewa dengan perilaku ini. Itu juga membuat anak merasa bersalah, merasa kehilangan harga diri, dan dampak yang lebih hebat mungkin bisa menyakiti dirinya sendiri anak tersebut. Nah, selanjutnya posisi teman. Saya kira banyak di sini yang memposisikan diri sebagai teman. Ada positif, ada negatifnya. Positifnya tentu akan terjadi chemistry keakraban ya dengan siswa, tapi negatifnya ketika kita tidak memposisikan diri sebagai teman, anak merasa diabaikan. Terus kalau bahasa Sunda mungkin kita harus hati-hati dengan posisi teman ini. Anak bisa melunjak seperti itu. Ya. Selanjutnya, pemantau atau monitor. Ini lebih banyak saya amati. Mengapa? Karena kita semua pasti berpegang pada suatu aturan sekolah. Ada konsekuensi ketika siswa tidak mengikuti aturan dan mengingatkan siswa untuk menaati aturan tersebut. Kita sudah masuk pada posisi sebagai pemantau, pengawas.
Nah, contoh kalimatnya bisa seperti ini. Jika kamu melakukan kesalahan, apa konsekuensinya? Lalu kalian tahu apa peraturannya? Ya. Nah, seorang pemantau ini lebih pada data. Nah, di kelas misalnya dia tidur, berarti pada instrumen penilaian sikap kita bisa memberikan apa? Itu pemantau. Jadi dengan data. Seperti itu. Selanjutnya manajer. Nah, menurut teori inilah posisi kontrol yang paling ideal. Mengapa demikian? Dalam posisi manajer, posisi teman dan posisi pemantau ada di dalamnya. Nah, posisi manajer guru ketika anak melakukan sebuah kesalahan mengundangnya untuk berbicara agar anak mampu memperbaiki, memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak mendoktrin kamu salah, kamu harus ini, tetapi anak distimulus untuk berpikir kritis sehingga dia mampu memperbaiki kesalahannya tersebut. Apa solusi? Jadi anak yang memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, dihubungkan dengan keyakinan kelas. Jadi kita memang untuk menerapkan sebuah budaya positif di sekolah, kita harus menerapkan dulu dari unit terkecil kelas. Mungkin karena kita bertugas bisa menjadi wali kelas, kita bisa memulainya di kelas kita. Buat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas tersebut biasanya kalau pengalaman saya dulu sebelum ikut CGP ini searah. Artinya saya saja yang mendoktrin, oh kamu tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidur di dalam kelas. Itu searah. Murid itu manggut-manggut saja, ya bu, ya bu. Nah, dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di sini, murid itu harus memegang peran untuk mencurahkan pendapatnya. Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka impikan dalam kelasnya agar karakter baik itu lebih pada karakter memang ini, pada soft skill. Karakter baik itu ada di kelas mereka. Mereka mencurahkan pendapat, mungkin ada nanti akan 30 curahan pendapat. Nah, kita dapat menyortir ulang, meninjau kembali, merangkum kembali pada kalimat mungkin yang lebih umum agar kesepakatan kelas itu lebih ideal jumlahnya, berkisar 3 sampai 7 saja. Itu tentang kesepakatan kelas. Selanjutnya, tadi keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas terkesan adalah sesuatu yang membuat tidak nyaman. Tapi kalau keyakinan ada pada diri sendiri. Keyakinan itu tentang nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan. Nah, setiap kesepakatan kelas tentunya ada peluang untuk dilanggar oleh anak itu. Kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah sebuah usaha untuk memperbaiki kesalahan anak dengan melibatkan anak itu sendiri, memberikan solusinya. Bagaimana kesanggupan anak untuk memperbaikinya? Hingga timbul motivasi internal, tidak merasa dipaksa. Karena bentuk paksaan, kalau menurut yang saya pelajari, ternyata paksaan dengan tujuan baik pun tidak boleh ada unsur memaksa. Kecuali untuk penerapan diri kita. Ada peribahasa mengatakan, bisa karena terbiasa, bisa karena dipaksa. Itu mungkin berlaku silakan untuk pribadi, tetapi untuk anak itu tidak boleh. Bentuk paksaan apapun tidak dibenarkan. Seperti itu. Nah, salah satu perbedaan hukuman dengan restitusi ya. Nah, kalau maaf dengan semata disiplin ya. Kalau misalnya hukuman itu tidak terencana sebenarnya hukuman itu, biasanya spontanitas. Nah, kalau disiplin memang sudah terencana, ada konsekuensi yang sudah dirancang oleh kita, oleh pihak sekolah, gitu ya. Itu tambahan saya. Nah, saya menyampaikan juga tentang ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan.
Lalu yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi menawarkan solusi pada anak-anak yang harus memberikan solusi sendiri, tetapi tentu saja kita sebagai manajer dan pemantau boleh di situ. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap anak melakukan sesuatu ada motivasi tertentu. Mungkin saja anak butuh perhatian, berarti anak tidak terpenuhi ini kebutuhan dasar belonging love-nya. Anak ingin misalnya membangkang pada guru karena dia tidak mendapat perhatian. Guru hanya memperhatikan pada anak-anak yang kebetulan kelewati atau yang pintar saja. Sementara dalam hati dia ingin tampil. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar bisa saja menunjukkan kekuatan tadi, penguasaan power. Lalu restitusi, dalam restitusi murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Menurut Glaser di sini mengatakan bahwa orang yang bahagia tidak akan mengomentari orang lain tetapi mengomentari diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter. Jadi yang sekarang digalakan itu memang pada soft skill. Di CGP kami tidak belajar tentang linguistik kalau saya bahasa Indonesia atau Pak Edit tentang IT tidak, tetapi pada soft skill, karakter. Mungkin salah satu alasannya karena ada degradasi moral seperti itu. Itu sekarang tadi pagi saya mendengar cerita Bu Yani ya, miris sekali. Ada anak kebetulan anak Ibu Eva, anak SMA Surade itu lewat saja, sementara anak itu terjadi musibah hanya melirik. Itu kan sesuatu yang membuat miris gitu ya. Kecerdasan emosinya tidak berfungsi, jadi karakternya yang harus dikuatkan. Nah dalam CGP ini selain kami belajar filosofi dan lain sebagainya, lebih pada karakter, bagaimana membangkitkan nilai-nilai kebajikan pada diri siswa kita untuk menyambut era globalisasi yang semakin dahsyat ini. Kalau IT, kognitif, insya Allah semua, tapi ini karakter ini yang semakin mengkhawatirkan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak penting siapa yang salah. Yang terpenting itu bagaimana solusi memecahkan masalah tersebut. Nah, restitusi mengembalikan siswa pada kelompoknya, bukan untuk membuang dari kelompoknya, mengembalikan pada kelompoknya. Nah, itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ada sedikit manfaatnya. Dan Bapak dan Ibu mungkin bisa memulainya di kelas masing-masing dengan membuat kesepakatan kelas di antara Bapak dan Ibu saja. Kalau saya sendiri sudah melaksanakan dan sangat positif. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan seperti itu sikap anaknya. Ada anak yang di kelas itu suka cotak-cotuk di kelas atas gitu ya. Ketika saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang melakukan pendapat, itu tertulis. Ya, bahasanya memang bahasa yang negatif, tidak boleh berbicara asal ketika sedang belajar. Nah, dalam kesempatan kelas bahasa negatif itu tidak boleh ada. Kita ubah misalnya saling menghormati, itu sudah berlaku semuanya. Berarti anak temannya itu tidak nyaman dengan temannya yang catat-catat seperti itu. Jadi kita lebih mengetahui apa sih yang diinginkan anak, ada karakter kebajikan itu ada di dalam kelas mereka. Dan anak yang merasa seperti itu langsung seperti introspeksi diri dan menghampiri saya ketika keluar itu, Bu, sebenarnya saya itu baik. Ya ada anak itu yang cerita pas keluar itu, Bu, sebenarnya saya itu baik. Tapi ada beberapa temannya itu setuju katanya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Barangkali gitu ya. Mungkin tadi ketika kontrol restitusi ya, kita mudah-mudahan karena kita sekarang udah dapat juga ilmunya dari Bunur, mudah-mudahan kita termasuk ke yang tadi sebagai teman, manajer ya, sebagai manajer itu, dan saya rasakan sendiri sebagai guru bimbingan konseling,
karena mindset anak-anak sudah takut dengan ujian, terkadang memang ketika kita menempatkan tadi anak yang certuk, kemudian sama kita dia diingatkan bahwa agar dia, ya kadang-kadang siapa yang mau bertanya, anak suka ngomong, misalnya, Pak bertanya, padahal saya sebagai guru sering, gak usah Pak dong, Pak aja, kan itu ya. Jadi itu secara perlahan memang harus menjadi barometer kita, harus memang kita mengubah bagaimana dengan ada sekarang informasi terupdate dari CGP ini, kemudian memang sebetulnya pada kondisi kita pun kita sudah mau mengarah ke sana, hanya terkadang kalau tidak seperti diingatkan pada forum seperti ini tadi, karena terbawa arus yang terbiasa, akhirnya kita sulit keluar dari hal yang sudah menjadi positif tadi. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Dengan memori CGP ini saya sendiri jujur ya, kalau saya sendiri masa tertampar gitu. Jadi banyak perilaku saya kepada murid yang saya sangat sesali, dan itu kadang-kala disebut sebagai guru galak itu kadang kita bangga. Disebut guru yang pelit itu kadang kita bangga gitu ya, seperti itu. Padahal kan kita di situ kurang menghargai anak sebagai pribadi yang merdeka, yang punya pendapat, yang ketika membuat kesalahan itu adalah salah satu pintu untuk mereka menyadari dan menemukan dirinya sebenarnya. Jadi anak yang tidak pernah melanggar kesalahan itu belum tentu juga itu kan. Dengan kesalahan itulah mereka belajar. Memang posisi yang ideal itu adalah sebagai manajer tadi, tetapi kita mungkin bisa mengolaborasikan antara posisi teman dan posisi pemantau jika anak susah untuk diundang restitusi. Jadi kalau pendapat Ki Hajar Dewantara, memang ketika anak tidak memiliki motivasi internal, pihak luar yang harus mendisiplinkan. Siapakah dia? Kalau sekolah tentu saja. Yang berikutnya adalah sesi berbagi pengalaman penerapan aksi nyata dalam kelas dalam bentuk video kepada rekan sejawat. Bahwa semua memang bisa melakukan hal yang sama ya. Lupa itu suatu penyakit gitu. Tapi kalau keseringan lupa harus dipertanyakan ya. Nah, apa alasannya? Alasannya mengapa sampai tertinggal? Buku bahasa Indonesia saja atau semua? Bahasa Indonesia saja? Tertukar jadwal. Padahal sudah ada, tapi ditukar lagi kok aku teh. Terus apa yang Mawar lakukan untuk memperbaiki kekeliruan itu? Kalau tidak membawa buku bahasa Indonesianya apa? Bagaimana solusinya Mawar sendiri? Ya, untuk berarti kan hari ini Mawar tidak bisa mengikuti, tidak bisa menulis di buku tugas atau bahasa Indonesianya apa? Solusinya bagaimana? Mau ditulis ulang. Ya, selanjutnya menulis ulang. Selanjutnya bagaimana lagi untuk bisa ternyata benar Mawar ini melakukan perbaikan nih, biar ibu mengetahui perbaikan itu bagaimana. Pelajaran itu pas masuk diperiksa di pelajaran selanjutnya setelah minggu kemudian lalu itu tidak lama. Selanjutnya Mawar seperti itu, atau di sebelumnya bagaimana? Di sebelumnya misalnya hari ini kan masuk, besok giliran, berarti besoknya lagi hari apa? Sekarang Rabu, berarti sekarang Kamis ya. Kamis bagaimana? Bisa? Mungkin kasih tahu ke WA. Oh iya boleh. Alternatifnya mengirimkan apa?
mengirimkan via WhatsApp ya. Oke, begitu. Nah, Ibu ingin tanya nih, ini sebenarnya kan praktik membuat restitusi, memperbaiki kesalahan. Mawar sudah tahu ya keyakinan kelas kita melanggar yang nomor berapa? Nomor 5, Nomor 5 tentang, coba bacakan. disiplin dan tanggung jawab dalam hal apapun. Iya, disiplin dan tanggung jawab. Iya. Bagaimana perasaan Mawar dengan adanya diskusi Ibu dengan Mawar seperti ini untuk memecahkan masalah ini? Apa yang Mawar rasakan? Gugup? Terus apa lagi? Merasa bersalah. Iya. Orang yang baik itu adalah orang yang merasa bersalah dan memperbaikinya ya. Terus apa lagi? Ada ini enggak ada? Wah jadi kurang suka nih sama Mawar pada Ibu. Tidak. Terus apa lagi? Perasaan Mawar saja. Ibu merasa bersalah, lebih timbul tidak kesadarannya. Pengen lebih lagi, biar lebih disiplin lagi gitu. Iya. Jadi timbul dari adanya motivasi dalam diri ya untuk memperbaiki. Setelah saya melakukan sesi berbagi pemahaman budaya positif dengan rekan sejawat, pemahaman saya menjadi lebih kuat. Karena ketika berbagi pemahaman, tentu terlebih dahulu saya harus mempersiapkan diri agar apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Sayangnya, apa yang telah direncanakan dalam proses berbagi pemahaman tidak semua dapat terrealisasi. Presentasi yang awalnya akan menggunakan sarana berupa media smartboard tidak bisa saya lakukan karena terkendala jaringan listrik yang mati. Sempat berpikir untuk menjadwal ulang sesi berbagi ini, tapi dengan dukungan rekan sejawat, akhirnya presentasi tetap saya lakukan. Adapun dokumentasi berupa video saya bagikan kepada rekan sejawat melalui laptop secara langsung. Dalam penerapan aksi nyata, baik itu dalam perumusan kesepakatan kelas maupun kegiatan restitusi, mampu menjalin hubungan positif di antara saya dengan murid dan bisa menumbuhkan motivasi internal dari proses restitusi yang terjadi, hingga mereka bisa lebih menghargai dirinya dan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam kesepakatan kelas. Untuk implementasi perbaikan ke depan, saya berencana akan berbagi dengan lebih banyak rekan sejawat, hingga penerapan budaya positif di sekolah akan lebih berkembang. Saya pun akan berusaha menjaga konsistensi dan disiplin diri, hingga bisa memberi teladan yang baik kepada semua murid saya. Demikian video aksi nyata yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.